Cerita ini bermula dari seorang anak pindahan yang datang dari desa ke kota, karena ia mendapatkan beasiswa dari sekolah yang melihat bakatnya. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita kedatangan murid baru ya. Silakan masuk. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo semuanya, perkenalkan nama Ya udah, silakan duduk. Saat sedang istirahat, ada beberapa orang yang mengajak Sri mengobrol. Hei, lo pasti berasa yang aku kan pantas aja bau amis. Mending kalian semua gak usah temenan dengan dia deh. Nanti ketularan lo amisnya. kamu kok bicaranya gitu sih sama kakak? Orang desa seperti kamu tidak pantas sekolah di sini. Mending kamu pergi aja dasar kampungan. Oh Angel, apa kamu tak bosan mengintip orang? Apa-apaan tuh sih lo kan? Lebih baik kau gak usah dengerin dia. Anggap aja dia itu aja. Makasih, Bin. Awalnya Sri merasa Bima adalah orang yang baik, namun makin lama ia merasa aneh karena setiap hari Bima selalu memberinya contekan. Sri yang terasa tidak enakan pun menerimanya, dan kian lama Sri menjadi bergantung, namun ia sadar bahwa ia dibiayai dan tidak seharusnya melakukan itu. Bima, kenapa kau selalu memberiku contekan? Merasa ada yang aneh, Sri pun mulai menjauhi Bima. Namun, setelah ia menjauhi Bima, semua orang mulai menjauhi Sri dan selalu menuduh Sri mencontek setiap ada kesempatan. Ketika Sri melihat Bima di kelas sebelah, Sri pun menghampirinya untuk berbicara dengannya. Itu kenapa? Ya karena aku ingin membuat nilai gitu. Kau tidak takut? Aku akan melaporkan ini ke kepala sekolah. Tenang saja, tidak akan ada yang tahu dan tidak akan pernah ketahuan. Aku dikenal sebagai murid baik di kalangan guru dan kau juga tak punya bukti. Jadi aku akan selalu aman. Ketika masih jam istirahat, Sri pun memakan bekal yang dibawanya. Setelah itu, Angel datang menghampiri Sri. Jalan sekali kamu, Angel, padahal aku tidak pernah mengganggumu. Mending lo diem deh anjing. Hari demi hari Sri merasa terpojokkan. Lalu ada seseorang yang mendekatinya, dan ia tidak bisa melaporkan Bima karena Bima dikenal sebagai anak baik. Kamu diganggu Bima sama Angel ya? Iya. Kenapa kamu nggak lapor? Aku nggak ada bukti. Mau aku bantu? Bagaimana caranya? Sri dan Sarah mulai merencanakan rencananya. Sri meminta izin dari guru untuk membawa HP ke sekolahnya untuk merekam percakapannya dengan Bima. Tentu Bima tidak akan mengira bahwa Sri membawa HP. Bisa nggak sih, Bim, kamu berhenti membicarakan rumor yang nggak benar itu? Rumor? Maksudnya tentang kau adalah pencuri yang suka mencontek? Kenapa kamu lakukan ini? Ya heran aja sih, kok bisa orang desa kayak kamu mendapatkan beasiswa? Merasa sudah mendapat bukti yang cukup, Sri pun berhenti berbicara.
Lalu Sri dan Sarah pun melaporkan hal ini kepada guru. Kamu tenang aja ya, aku udah ada bukti untuk melaporkan Angel ke guru. Buat terima kasih ya Sarah, kamu udah baik sama aku. Lain kali kalau kamu diperlakukan seperti ini, kamu harus bilang ke guru atau cerita ke aku, jangan dipendam sendiri. Sepulang sekolah, Bima dan Angel dipanggil oleh wali kelasnya. Tunggu, Bima, Angel, kemari. Duduk sini. Saya jujur merasa kecewa sama kamu, Bima. Saya pikir kamu itu anak baik-baik. Kamu juga, Angel. Kenapa melakukan itu ke teman kamu sendiri? Saya sudah melihat bukti rekaman suaramu dan videomu, Angel. Kalau kalian ulangi lagi, maka kalian akan menanggung akibatnya. Rekaman. Oh, apa? Rekaman. Kok? Sialan. Ya Pak, aku kayaknya tidak akan mengulangi lagi aku sama Bilang udah, Pak. Iya Angel, aku maafin, aku jangan diulang lagi ya. Baiklah, kita anggap masalah ini selesai ya. Boleh kalian pulang. Keesokan harinya, sebelum masuk kelas, Angel menghampiri Sri untuk berteman baik dengannya. Tetapi Angel hanya berpura-pura karena ingin melancarkan rencana jahatnya. Pelan-pelan aja. Sri, mau kan kamu berteman denganku? Iya. Pada saat jam istirahat, Sri tidur di kelas. Mulai saat itu Angel melakukan rencananya. Angel menuju ke meja Sri dan ia mencoret-coret muka Sri dengan spidol. Kok muka aku penuh coretan sih? Siapa ini yang mencoret? Aku lagi coret ya. Ini perbuatan kamu ya Angel. Mana lihat sini mukamu, nanti lepas kacamata tuh atau aku buang saja. Jahat sekali kamu Angel, kukira kamu tulus meminta maaf. Angel dipanggil oleh gurunya karena ada murid lain yang melaporkan kejahatannya. Hei Angel, kemari. Sekarang kamu saya hukum untuk membersihkan WC selama 1 bulan. Baiklah Pak. Tunggu aja kau Sri, akan kubuat kau hari ini menyesal atas perbuatanmu. Karena ia tidak terima telah mendapat hukuman seperti itu, akhirnya dia akan membalas dendam ke Sri. Kok aku dikunci sih? Apa ini? Saat pulang, guru mengecek seluruh ruangan dan guru menemukan Sri yang terkurung dan hampir mati. Sri memberitahu guru tentang perbuatan Angel. Lalu untuk memberi efek jera perbuatan Angel yaitu dengan diberitahu kepada seluruh sekolah. Anak-anak ini adalah contoh sampah sekolah ya. Jangan dicontoh. Dia hampir menghabisi temannya sendiri karena keegoisannya. Berhenti. Jangan sampai segitu. Udah.
Karena dijauhi dan diejek, Angel pun memutuskan untuk bunuh diri. Ini semua gara-gara Sri, dasar sialan! Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah jangan membuli orang lain jika mentalmu sendiri lemah. Seseorang yang pecundang tidak berhak menilai orang lain. Lebih baik introspeksi diri daripada merendahkan orang lain. Ya Bu, aku janji tidak akan. Ya Bu. Ya udah apa dah? Udah, udah, udah. Ya Pak, aku janji tidak akan berulang Ulang, ulang, lagi. ulang. Ya Pak, ya Pak, aku janji tidak akan mengulang lagi. Aku bersama. Bilang minta apa? Iya Angel, aku mau kita jangan diulang lagi ya. Baiklah, kita anggap masalah ini selesai ya. Boleh kalian pulang. Menambah skrip. Hei, orang biasa seperti kamu tuh. Kaget. Kaget.